Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Umat for Indonesia bersama saya Tasnim Fauzia Rais dan hari ini kita kedatangan special guest yaitu Mas Caka Nuraga. Assalamualaikum Mas Caka Nuraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasnim. Mas Caka adalah seorang mantan idola cilik dulu waktu kecil dan sekarang beliau sudah berkiprah di dunia musik Indonesia sebagai komposer musik, penyanyi dan juga bisa bermain alat musik instrumen, nggak cuman gitar, bisa piano, bass, bahkan drum. Nah, Mas Caka, buat kita yang belum tahu, boleh dong kenalin sedikit background musik Mas Caka dan juga kiprah Mas Caka di dunia musik Indonesia saat ini. Perjalanan karir saya berawal dari tahun 2009 yang dimana itu beruntung masuk ke acara pencarian bakat yaitu Idola Cilik 2. Saya masuk ke 14 besar dan tereliminasi di 6 besar. Lalu setelahnya saya ikut manajemen di Star Media Nusantara selama 3 tahun. Sampai di tahun 2012 saya keluar dari manajemen tersebut bergabung bersama Mas Eros Chandra Shilon Seven, yang dimana terbentuknya duo kakak beradik yaitu saya dan kakak saya sendiri bernama The Finest Three. Lalu The Finest Three ini di tahun 2014 taken kontrak sama label internasional yang beregional di Indonesia yaitu Universal Music Indonesia. Sampai 2019, lalu kami kembali ke jalur independen dan sekarang saya fokus kepada karir solo saya sebagai singer. Begitu, Bu. Oke, lagu terakhir single terakhir apa Mas judulnya Mas? Single terakhir ada Lahir Baru dirilis awal tahun baru 2021. Untuk Lahir Baru, saya kolaborasi sama sutradara muda. Dia adalah mantan asisten sutradaranya Bramantio, namanya Dimas Brojonegoro. Dia bikin liriknya dan saya bikin musiknya, begitu. Oke. Terima kasih Mas Caka udah cerita sedikit ya tentang background musik Mas Caka. Mas Caka, beberapa waktu lalu Mas Caka kan ikut berpartisipasi nih dalam pembuatan film berjudul Harapan Umat. Gitu, yang juga di situ Mas Caka sebagai pemeran ya. Nah, kenapa sih Mas film Harapan Umat ini membuat Mas Caka tertarik untuk bergabung dan berpartisipasi dalam pembuatannya? Jadi diawali dengan awal saya mendengar ada Partai Umat ini. Saya ngerasa ada satu frekuensi yang dimana dibalik nama umat itu sendiri itu pasti ada suatu hope atau power atau suatu niat yang begitu besar gitu tentang kemaslahatan masyarakat. Dan tambah lagi memang saya diajak ke film tersebut memang sebab diajak oleh Pak Ridho Rahmadi sendiri yang waktu itu beliau sedang ngurusin salah satu Institute Music School di Yogyakarta. Yang saya juga ada di situ gitu, yang saya ikut berpartisipasi di situ. Lalu lalu untuk filmnya sendiri saya terinspirasi sama Pak Amin Rais. Beliau begitu natural, begitu orisinil. Apa yang tersampaikan melalui project film tersebut, Harapan Umat The Movie, itu benar-benar tidak menutupi sosok Pak Amin Rais yang punya kerisauan terhadap negeri ini yang begitu natural gitu, sehingga dengan kenaturalan tersebut saya menjadi tersentuh ke dalam diri saya gitu. Karena itu benar-benar ya buah-buah pemikiran beliau ya tentang nasib bangsa ini tuh seperti apa, itu benar-benar tercurahkan dalam film itu, begitu ya Mas Caka melihatnya. Benar Ibu, dari filmnya sendiri pun yang disampaikan sangat lugas dan sederhana, namun itu pokok masalahnya, itu sesuatu yang sedang kita hadapi saat ini. Dan semoga ya dengan beliau mendeklarasikan Partai Umat kemarin di Harapan Umat The Movie, semoga niat-niat baik mulia beliau ini dapat dilancarkan gitu. Saya sangat relate dan mensupport full gitu untuk hal itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau Mas Caka sendiri kan sudah membaca bukunya Pak Amin Rais yang Selamatkan Indonesia tuh. Nah, kalau Mas Caka sendiri ngelihat sosok ketauladanan Pak Amin Rais yang bisa kita tiru tuh apa, Mas? Mengayomi. Saya memang habis baca bukunya, saya akhirnya ngikut beberapa dokumentasi beliau di masa 98 sampai sekarang. Beliau ini punya karakter yang memang itu patut untuk dicontoh dan itu menginspirasi bagi saya, yaitu mengayomi orang banyak, yang dimana semuanya itu tentang kontribusi, bukan sekedar omong kosong atau
pencitraan atau apapun itu gitu. Karena memang terbukti gitu dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, I see. Nah, Saya kalau sempat lihat apa waktu 98 itu dia muncul Iya, di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Ya itu yang menyentuh juga sih. iya, tahun 98 tahun reformasi ya Mas Caka ya. Kalau Masih tanpa power reformasi yang sama sampai sekarang. masih power yang sama meskipun usianya sudah 70 tahun tapi Yap. masih power yang sama ya. Dan Ya. tanpa reformasi tahun 98 kita tidak bisa mendapatkan situasi demokrasi seperti saat ini Mas Caka. Ya, benar. Iya. Kemudian Mas Caka, kalau sosok seorang ketua umum Partai Umat, Ridho Rahmadi kan ada kenal dekat ya, sebagai mungkin senior, sebagai kakak kelasnya Mas Caka begitu. Sebutkan 3 kata yang mendescribe seorang Mas Ridho Rahmadi dong, dari perkenalan dan juga ya pertemanan Anda dengan beliau gitu. Ya memang saya banyak sekali berbincang dengan beliau di Institute Music School-nya beliau di Jogja. Beliau pun juga salah satu musisi senior di Jogja di masa mudanya beliau. Jadi banyak sharing tentang industri musik dan keadaan permusikan sekarang. Beliau itu sosok yang leadership-nya itu memang jadi leader bukan bos. Terus beliau tuh affectionate. Beliau pun juga supportive. Okay. Saya merasa dalam suatu organisasi yang beliau pimpin itu, beliau tidak sekedar menyuruh-nyuruh atau mengarahkan terus kita mengikuti, tetapi beliau mau jadi teman, mau turun gitu, mau merasakan hal yang sama, lalu berjalan beriringan gitu, selaras gitu. I see. Jadi contoh leader yang juga ikut turun ke lapangan ya, mengenal teammate-nya begitu ya. Ya. Oke. Kemudian ini last but not least, harapan seorang Caka Nuraga, seorang milenial untuk bangsa ini dan mungkin khususnya untuk Partai Umat, apa Mas Caka? Sederhana. Semoga dari nama Partai Umat itu kan, umat itu kan adalah kita semua masyarakat yang di dalam sebuah negara, di dalam sebuah komunitas yang masif. Ya semoga dengan nama itu dijunjung jadi nama partainya, yaitu Partai Umat. Semoga nanti apapun yang dikerjakan, apapun yang terjalankan, itu semua benar-benar untuk umat dan dimudahkan sama yang di atas gitu. Dan saya selalu optimis bahwa jika kita membantu hajat sesama saudara kita, sama manusia, pasti akan dapatkan bantuan dari langit. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Caka. Mas Caka sebagai penutup nih, boleh dong main musik sedikit aja buat kita semua? Boleh dong. Kita genjreng pakai gitar ya. Lagu yang sinergi Mas, yang sinergi. Oke. Itu lagunya yang nyiptain diri sendiri kan Mas? Iya, saya nyiptain saya sendiri alhamdulillah. Ada gitar nggak di situ? Kalau boleh sambil main gitar dong. Iya, ini. Ya, sip. Berikut judulnya Sinergi. Ya. Meratapi diriku yang seolah hanyut dalam sepi, ingin menemukan bahagia di kala naik dan turunnya hidup ini. Aku tak pernah sendiri. Bertanyalah pada bulan, apa itu matahari? Berjalanlah ketika malam, agar kau tahu mengapa sang fajar terbit setelah malam. Sebentar terang, sebentar kelam, sebentar siang, sebentar malam. Jika mentari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku takkan pernah meninggalkan ini. Nih, Terima ini kasih. Maaf ya
aku lihat tadi ada yang sambil gini-gini. Soalnya musisi juga nih beliau. Mas Raffi juga sambil enjoy banget dia suaranya. Mas Caka. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Caka. Sukses selalu untuk seluruh karir dan harapannya di masa depan ya. Terima kasih Ibu Tasnim. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih juga untuk sahabat umat di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi in the next video with another special guest. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka.